Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jijah Putri dari kelas 2C, mahasiswa pendidikan Jasmani, angkatan 2019, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan, menjelaskan hasil RPP dari salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum. RPP kali ini mengenai sepak bola yang ada di sekolah menengah pertama. Seperti pertemuan sebelumnya, sebelum saya menampilkan dan memaparkan RPP yang ada di tugas, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu RPP terlebih dahulu. Nah, dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengatakan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau disebut juga dengan KD. Selanjutnya, dalam RPP itu terdapat beberapa komponen. Nah, diantaranya meliputi yang pertama identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Misalnya SMA Negeri 6 Garut atau SMP 2 Banyuresmi. Selanjutnya, yang kedua adalah identitas mata pelajaran atau tema atau juga subtema. Yang ketiga adalah kelas semester. Misalnya kelas 7, kelas 8, semester 1, semester 2. Yang keempat, materi pokok, dan yang terakhir adalah alokasi waktu ditentukan yang dimana sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Selanjutnya, penyusunan RPP harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Yang dimaksud efisien itu bagaimana? Yaitu efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Itu adalah prinsip dari efisien. Yang kedua adalah prinsip efektif yang berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada peserta didik, di mana maksudnya atau artinya adalah penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik yang berada di kelas. Selanjutnya ada RPP penyederhanaan. Nah, di mana RPP yang ditugaskan saat ini adalah RPP lama dan RPP penyederhanaan atau RPP versi baru. Nah, dalam RPP penyederhanaan ini ada 3 komponen inti yang mengalami penyederhanaan. Apa saja diantaranya? Yaitu yang disederhanakan adalah tujuan pembelajarannya. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Di sini saya akan menampilkan, memaparkan, dan sedikit menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Nah, di sini ada 2 RPP, yaitu versi lama dan versi penyederhanaan. Di mana dalam tugas kali ini saya mengambil materi mengenai cabang olahraga sepak bola. Baik, di sini saya memilih sekolah yang berada di Garut, yaitu SMP Negeri Banyuresmi. Nah, di sini modelnya adalah anak kelas 8 semester ganjil. Di mana di sini mengatakan bahwa kompetensi dasar atau KD-nya diantaranya adalah memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Yang kedua, KD-nya adalah mengatakan bahwa mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Kalau ini memahami, yang keduanya adalah mempraktikkan. Ini adalah RPP versi lama ya, yang dimana banyak sekali poin-poin berbeda dengan versi penyederhanaan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam penyederhanaan yang disederhanakannya adalah mengenai tujuan, yang lain sebagainya. Di sini tujuan belajarnya adalah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan resiprokal. Nah, dalam metode
pembelajaran sepak bola ini, di mana metode pembelajarannya adalah menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan resiprokal seperti yang tertulis pada tujuan pembelajaran di sini. Ini adalah RPP versi lama. Ada berbagai halaman, banyak sekali halaman, berbeda dengan RPP penyederhanaan, hanya butuh 1 atau 2 halaman saja. Baik, ini masih RPP versi lama. Selanjutnya, saya akan menampilkan RPP versi penyederhanaan. Nah, ini dia RPP versi penyederhanaan. Di sini sama, ada anak kelas 8. Nah, KD-nya berbeda. Di sini KD yang pertama mengatakan bahwa memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional. Yang kedua mengidentifikasi, sama seperti tadi. Nah, yang selanjutnya adalah mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional. Ini memahami, mengidentifikasi, mempraktikkan, dan ini melakukan variasi gerak spesifik menyundul bola, melempar bola ke dalam, dan menjaga gawang permainan sepak bola dalam bentuk permainan yang sederhana dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi dengan menekankan pada nilai-nilai disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras secara berkelompok. Nah, itu. Di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, ini berbeda sekali ya RPP penyederhanaan dengan RPP versi lama, di mana penyederhanaan hanya cukup 1 halaman saja atau 2 halaman, berbeda dengan RPP versi lama yang begitu banyak halaman. Dan tentunya lebih efektif, efisien, seperti tadi yang saya jelaskan pada prinsip-prinsip RPP. Nah, itu dia mungkin penjelasan mengenai RPP versi lama dan versi baru atau penyederhanaan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan baik dalam penjelasan maupun penampilan RPP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.